Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Jasmine Nuriza, NPM 22012010 dari kelas K Prodi Manajemen. Di sini saya hadir dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk penilaian UAS mata kuliah mikroekonomi dan dengan Bu Ranti sebagai dosen pengampu saya. Pada nomor 1 di bab teori produksi dan biaya produksi, saya diberi perintah untuk memilih salah satu contoh usaha, dan saya memilih usaha peternakan ayam. Kenapa saya memilih usaha peternakan ayam? Karena yang pertama, tingginya permintaan daging ayam yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya dagingnya, permintaan telurnya pun juga cukup besar. Yang kedua, harga jualnya relatif stabil dan tinggi. Yang ketiga, karena daging ayam adalah salah satu makanan favorit yang banyak dicari di Indonesia. Yang keempat, beternak ayam juga bisa menjadikan sebagai peluang bisnis. Yang kelima, perputaran uang yang bisa berlangsung dengan cepat. Dan yang keenam adalah usaha yang dilindungi oleh pemerintah sebagai bentuk usaha kecil maupun menengah. Lalu pada poin A, bagaimana tahapan produksi industri bisnis tersebut? Jadi di dalam industri bisnis saya menyimpulkan bahwa pasti memerlukan proses-proses atau tahapan-tahapan yang penting diperhatikan agar bisa menjadikan atau menghasilkan hasil produksi ayam yang berkualitas tinggi dan baik. Beberapa hal yang bisa diperhatikan yaitu yang pertama, di sini saya bisa menjadikan atau menentukan lokasi kandang. Tahapan produksi peternakan ayam yang pertama harus dilakukan adalah menentukan lokasi kandang. Disarankan memilih lokasi pembuatan kandang di tempat yang mudah dijangkau dan dapat diakses area transportasinya. Lalu namun akan lebih baik jika kandang tersebut diusahakan berada di tempat yang tidak bising dan jauh dari pemukiman penduduk hingga dekat dengan sumber air. Yang kedua adalah membuat kandang. Setelah lokasi kandang telah ditentukan, hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat kandang. Ada 2 jenis kandang yang dapat dibuat dan bisa dipilih oleh para peternak, yaitu kandang tanpa panggung dan kandang dengan bentuk panggung. Lalu yang ketiga ada pemilihan bibit unggul dan melakukan pembibitan atau DUC. Dalam beternak, tahapan yang perlu dilakukan adalah melakukan pembibitan. Saat melakukan pembibitan unggul, ayam ras atau ayam broiler disarankan untuk memperhatikan beberapa hal seperti pilihan bibit yang memiliki gerak yang aktif, sehat, dan tidak mengalami cacat fisik. Lalu yang keempat adalah melakukan pemberian pakan dan minum. Dalam beternak, pemberian pakan juga pasti ada cara-caranya atau step by step. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dari segi kandungan ataupun waktu pemberian makannya. Nutrisi ayam wajib terpenuhi agar ayam bisa mendapatkan pertumbuhan yang maksimal dan berkualitas. Untuk sistem pemberian makan ayam, biasa makanannya harus selalu tersedia dan tanpa batas. Sehingga kita harus selalu rutin mengecek ketersediaan pakan di dalam kandang. Tidak hanya pakan, minumannya pun juga harus selalu tersedia. Yang keenam adalah dengan melakukan panen. Dalam proses ini dilakukan dengan cara sistematik di mana penangkapan ayam pedaging yang siap dipanen diadakan secara bertahap. Jadi nggak langsung semuanya ditangkap gitu aja, enggak. Ayam yang ditangkap secara bersamaan akan membuat kondisi ayam tidak baik atau bisa menjadi takut gitu. Hindari juga menumpukan ayam yang dipanen di sudut kandang karena ditakutkan ada ayam yang mati, karena dengan melakukan cara itu ayam-ayam bisa stres dan akhirnya jadi mati. Pada poin yang ke B, kita disuruh untuk mencari faktor produksi. Faktor produksi apa saja yang mendukung kegiatan produksi pada industri bisnis peternakan ayam tersebut? Jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa dulu pengertian faktor produksi. Faktor produksi adalah semua sumber daya yang bisa digunakan dalam kegiatan produksi.
yaitu untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. Secara sederhana, pengertian faktor produksi adalah semua hal yang dibutuhkan oleh produsen agar dapat melakukan kegiatan produksi dengan baik dan lancar. Ada 3 hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu yang pertama, sumber daya alam, bisa tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja atau labor. Yang ketiga adalah modal atau kapital. Dalam hal ini, sumber daya alam dan tenaga kerja merupakan faktor produksi asli, sedangkan modal, kewirausahaan, dan sumber daya informasi merupakan faktor produksi turunan. Di sini disuruh menentukan total produksi industri bisnis yang saya pilih dan jumlah tenaga kerja di periode pertama. Jadi saya memilih total produksi pertama sebanyak 100 ekor ayam dari hasil produksi dan jumlah tenaga kerja pada periode pertama sebanyak 10 orang. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang poin ke D, di sini disuruh untuk buatlah dan jelaskan pergerakan kurva TP, MP, dan AP apabila diasumsikan bahwa pada periode kedua sampai ke-6 total produksi dan jumlah tenaga kerja yang sudah saudara tentukan pada poin sebelumnya mengalami kenaikan masing-masing sebesar 15% dan 10% di setiap periodenya. Selanjutnya pada periode ke-7 sampai periode selanjutnya total produksi mengalami penurunan sebesar 10%, namun jumlah tenaga kerja tetap mengalami kenaikan sebesar 10%. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa tenaga kerja dari awal periode hingga akhir periode akan menaik dengan mengalami kenaikan sebesar 10%. Sedangkan pada total produksi atau TP di sini pada periode yang pertama sampai periode yang ke-6 itu akan mengalami kenaikan sebesar 15%, sedangkan pada periode ke-7 dan 8 akan mengalami penurunan sebesar 10%. Baik. Saya di sini menggunakan 8 periode, jadi ada 1 sampai 8 periode dengan tanggal dari 16 April 2022 sampai 26 Mei 2022. Dengan total produksi awal yaitu 100% dan tenaga kerja awal atau labor sebanyak 10 tenaga kerja. Jadi karena di sini total produksi akan dinaikkan 15%, jadi saya dari total produksi awal yaitu 100 dikali 15% sama dengan 15. Untuk total produksi kedua berarti 100 ditambah 15 jadi 115. Begitu pula untuk total produksi yang pada periode ketiga. Jadi 115 dikali 15% adalah 17,25. 17,25 ditambah ke 115 sama dengan 132,25 karena bulatan saya jadi bulatan menjadi 132. Begitupun selanjutnya sampai ke periode ke-6. Lalu pada periode ke-7 bukan dikali 15% lagi. Jadi periode ke-7 dikali 10%. Jadi pada periode ke-6 itu sudah saya tentukan atau saya hitung yaitu sebanyak 201. Jadi 201 dikali 10% sama dengan 20,11. Lalu 201 dikurangi. Jika tadi pada periode yang 1 sampai ke 6 itu ditambah, ini dikurangi karena melakukan penurunan. Jadi 201 dikurangi 20,11 yaitu adalah 181. Begitupun untuk yang selanjutnya, berarti 181 dikali 10% adalah 18,1. Lalu 181 dikurangi 18,1 yaitu 162,9. Jadi saya bulatkan menjadi 163. Di sini bisa dilihat di tabel untuk angka yang saya beri warna merah itu berarti telah terjadi penurunan
sebesar 10%. Lalu untuk tenaga kerjanya, karena tenaga kerjanya yang diminta pada periode pertama hingga ke-8 adalah melakukan kenaikan sebesar 10%, itu tidak ada penurunan. Jadi caranya sama seperti ini. Pada tenaga kerja periode pertama yaitu 10 orang. Jadi 10 kali 10% sama dengan 1. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Lalu bisa kita lihat kurvanya sesuai dengan TP, MP, dan AP-nya. Yang berwarna hitam itu TP, yang berwarna merah itu AP, dan yang berwarna hijau itu MP. Oke, yang selanjutnya saya akan menjawab poin yang ke-E. Apa yang dimaksud keseimbangan produsen, dan jelaskan konsep keseimbangan produsen pada peternakan ayam yang sudah saya pilih. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih keseimbangan produsen itu. Keseimbangan produsen adalah suatu kondisi pada produksi di mana produsen memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Keseimbangan produsen tersebut memperhatikan adanya asumsi dua faktor produksi variabel, yaitu tenaga kerja dan modal. Keseimbangan produsen tersebut dapat terlihat dari adanya persinggungan kurva isokos dan kurva isokuan bila diletakkan pada kurva yang sama. Jadi kurva isokos dan kurva isokuannya itu akan saling bersinggungan. Konsep keseimbangan produsen pada peternakan ayam sebenarnya itu keseimbangan produsen ini prinsipnya ingin mencapai sebuah efisiensi. Untuk efisien tersebut maka harus tercapai persinggungan antara isokos dan isokuan yang sebelumnya saya bilang tadi. Namun tidak sembarangan persinggungan isokos dan isokuan. Isokosnya harus memberikan tingkat biaya paling minimum, sedangkan isokuannya harus memberikan tingkat output yang paling maksimum. Produksi peternakan ayam ini juga bisa saja disesuaikan dengan keterbatasan anggaran atau modal kita. Misalkan peternakan ayam mempunyai anggaran terbatas sebanyak X1, maka dapat menggunakan prinsip minimalisi biaya. Dengan biaya yang dimiliki, lantas dicari tingkat output maksimumnya yang dapat dicapai. Dengan demikian, dengan biaya minimum tersebut dapat menghasilkan produksi yang efisien. Lalu pada poin yang ke-F diberikan soal, yaitu setiap industri bisnis pasti memiliki biaya produksi termasuk industri bisnis yang saya pilih. Jelaskan konsep kurva MC, AC, AVC, dan AFC pada industri bisnis yang saya pilih. Jadi MC, AC, AVC, dan AFC adalah termasuk dalam kategori perhitungan rata-rata. MC adalah biaya marginal yang diperlukan untuk satu unit produk yang dihasilkan. Munculnya MC diakibatkan adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. Rumus MC adalah delta TC per delta H. Lalu yang kedua adalah AC. AC atau biaya rata-rata adalah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. AC dapat dihitung dengan cara AC sama dengan TC per H. Lalu yang ketiga adalah AVC. AVC adalah biaya variabel rata-rata yang dibebankan pada tiap unit produk yang dihasilkan. AVC dapat dihitung dengan cara TVC per H. Lalu yang terakhir adalah AFC. AFC adalah biaya tetap rata-rata yang dibebankan pada tiap produk atau produk per unit yang dihasilkan. AFC dapat dihitung dengan cara TVC per H. Berikutnya saya memberikan contoh soal sebagai berikut. Ini soal AVC, yaitu diketahui kuantitasnya 100 ekor, AC-nya 300.000, VC-nya 500.000. Yang ditanya AVC. Dijawabnya dengan cara menggunakan AC sama dengan AFC plus AVC. AC sama dengan VC per kuantitas plus AVC. 300.000. Jadi 300.000 itu AC-nya, diketahui 300.000 sama dengan 500.000 dibagi 100 dari kuantitasnya.
plus AVC. 300.000 sama dengan 500.000 dibagi 100 sama dengan 5.000 plus AVC. Jadi AVC-nya yaitu tinggal dipindah ruas aja, berarti 300.000 dikurangi 5.000 sama dengan 250.000. Lalu pada poin yang G, apa yang terjadi apabila peternakan ayam yang sudah saya pilih mengalami DRTS atau Decreasing Return to Scale? Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu DRTS. DRTS adalah pengembalian skala yang merugikan. Artinya ada penurunan keuntungan akibat penambahan jumlah produksi atau output. Semakin besar biaya per unit dari suatu produksi, keuntungan yang didapat akan semakin kecil. DRTS merupakan diseconomies of scale. Jadi cara kerja skala hasil menurun atau DRTS ini yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan, namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Bila pada contoh peternakan ayam yang saya punya, akan saya gandakan input menjadi 2 kali lipat di atas. Skala hasil menurun akan terjadi bila skala outputnya kurang dari 2 kali lipatnya. Jadi seperti ini, misalnya output awalnya yaitu 100 ekor ayam. Setelah input digandakan 2 kali lipat, ternyata hasilnya kurang dari 200 ayam. Artinya skala penggandaan outputnya kurang dari skala penggandaan input. Lalu next yang kedua ada subbab tentang pasar. Pertanyaannya, apabila dianalogikan industri bisnis yang sudah saya pilih masuk ke dalam pasar oligopoli, bagaimana kelebihan dan kelemahan yang diterima industri bisnis tersebut di dalam pasar oligopoli? Yaitu kelebihan berternak ayam dalam pasar oligopoli. Yang pertama, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang ketiga, persaingan yang ketat menjadikan setiap produsen sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas ayam terbaiknya. Yang keempat, kegiatan produksi akan menjadi lebih efektif. Lalu, apa saja kelemahan beternak ayam dalam pasar oligopoli? Yang pertama, rentan terjadi perang harga di antara produsen guna untuk memikat para pelanggan. Yang kedua, tindakan produsen besar sangat mempengaruhi kondisi pasar dan produsen lainnya tidak mau harus mengikuti. Lalu yang ketiga, kebijakan produsen terbesar atau produsen terbesar ini saya katakan karena yang biasanya paling laris, sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Yang keempat, peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar menjadi akan lebih besar. Yang kelima, perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih tinggi memiliki peluang menikmati skala ekonomis sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Hal ini tentu merugikan perusahaan di bawahnya atau perusahaan pendatang. Baik, sekian dulu apa yang sudah saya tahu dan saya kerjakan telah saya tuangkan pada video ini. Saya kiranya cukup untuk menjawab pertanyaan UAS mikroekonomi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.